Dia adalah Konghucu atau Konfusius. Ya, dia adalah pendiri agama Konghucu. Di Indonesia, Konghucu adalah salah satu agama yang sudah sah dan diakui oleh negara kita. Namun tidak semua kita tahu siapa itu Konfusius atau Konghucu. Konghucu atau Konfusius lahir di Khufu, China, pada tanggal 28 September tahun 551 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Kong He, dan ibunya bernama Yan Zhengzai, dan beliau wafat pada tahun 479 sebelum Masehi di usia 72 tahun, dan disemayamkan di pemakaman Konglin, wilayah Khufu, Cina. Konfusius atau Konghucu adalah seorang guru atau cendekiawan yang terkenal. Dia juga filsuf sosial Tiongkok. Filsafahnya mementingkan moralitas setiap manusia dan pemerintahan. Pemikirannya dituangkan dalam filosofi Konfusianisme, yang sudah mempengaruhi kebudayaan Tiongkok hingga saat ini. Konfusianisme menjadi agama resmi negara bagian di Tiongkok mulai dari abad kedua sebelum Masehi. Inti dari filosofi Konfusianisme adalah pentingnya hidup yang baik, berbakti, saling menghormati, murah hati, hemat, dan juga keseimbangan moral dalam diri para penguasa dan guru adalah teladan yang penting untuk masyarakat luas. Ajaran Konghucu terhadap sejarah Tiongkok sangat besar dan sudah menyebar ke beberapa negara seperti Jepang, Korea dan Vietnam, melalui doktrin yang dikembangkan murid-muridnya. Sebenarnya kisah perjalanan hidup Konfusius sangatlah panjang, tapi karena ini menyangkut salah satu agama yang ada di Indonesia dan saya bukanlah penganut agama itu, oleh karena itu bukan ranah saya untuk menceritakannya, serta kita juga harus menjaga toleransi. For your information, sebenarnya agama Konghucu sudah ratusan tahun berada di Indonesia, namun pengakuan resmi dari negara terhadap agama Konghucu baru datang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pada tahun 2000. Berikut adalah kata-kata bijak dan motivasi dari Konfusius. Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tak ingin dilakukan pada dirimu. Dalam sebuah negara yang pemerintahannya bagus, kemiskinan adalah sesuatu yang memalukan. Dalam sebuah negara yang pemerintahannya buruk, kekayaan adalah sesuatu yang memalukan. Merupakan kebijaksanaan yang sempurna ketika kita mampu mempraktikkan 5 hal dalam keadaan yang bagaimanapun. Kelima hal tersebut adalah, tidak bergeming, apapun keadaannya, kemurahan jiwa, ketulusan, kesungguhan hati, dan kebaikan. Kebaikan tidak pernah berdiri sendiri, dia yang melakukannya akan memiliki kawan. Dia yang belajar tapi tak berpikir, tersesat. Dia yang berpikir tapi tak belajar, berada dalam bahaya besar. Ketika kita melihat orang-orang dengan karakter yang bertentangan dengan kita seharusnya melihat dan menilai karakter diri kita sendiri. Kita harus merasakan kesedihan tapi tidak larut dalam kelamnya kesedihan itu. Kesuksesan bergantung pada kesiapan sebelumnya, dan tanpa persiapan tentunya hanya akan ada kegagalan. Hargailah diri Anda sendiri, maka orang lain pun akan menghargai Anda. Jika kamu melihat ke dalam hatimu sendiri, dan kamu menemukan tidak ada yang salah di sana, apa yang perlu dikhawatirkan, apa yang harus ditakutkan? Kemanapun kamu pergi, pergilah dengan seluruh hatimu. Ketika kemarahan meningkat, pikirkanlah konsekuensinya. Manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan. Segala sesuatu memiliki keindahannya sendiri, tetapi tidak semua orang bisa melihat keindahannya. Mengetahui hal yang benar dan tidak melakukannya adalah pengecut. Hidup itu sangat sederhana,
tapi kita yang membuat hidup menjadi rumit. Kemenangan sejati bukanlah karena kamu tidak pernah kalah, namun karena kamu sanggup bangkit kembali setiap kali kamu jatuh. Bila kamu tahu, berlakulah sebagai orang yang tahu. Bila kamu tidak tahu, katakanlah bahwa kamu tidak tahu. Itulah yang disebut mengetahui. Pilihlah sebuah pekerjaan yang kamu suka dan kamu tidak perlu bekerja sepanjang hidupmu. Mereka yang tidak bisa memaafkan orang lain, menghancurkan jembatan yang akan dilewatinya. Sangat mudah untuk membenci dan sangatlah susah untuk mencintai. Begitulah skema cara segala sesuatunya bekerja. Semua hal yang baik sulit untuk dicapai, dan hal-hal yang buruk sangat mudah untuk didapat. Permata tak akan bisa diasah tanpa gesekan. Begitu pula manusia, tak ada yang sempurna tanpa cobaan. Ada 3 cara untuk mendapatkan kebijaksanaan. Pertama adalah refleksi, yang merupakan cara tertinggi. Kedua adalah pembatasan, yang merupakan cara termudah. Ketiga adalah pengalaman, yang merupakan cara terpahit. Buat apakah seluruh kemenangan jika harus dilakukan dengan cara menghancurkan, melukai, atau mematikan kehidupan orang lain? Kesunyian adalah kawan sejati yang tak pernah berkhianat.